Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan melanjutkan terkait dengan routing, di mana di video sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan static routing, di mana static routing itu sendiri seorang administrator perlu untuk memasukkan rule tabel routingnya. Kali ini kita akan membahas terkait dengan dynamic routing. Jadi masih kita bekerja di layer 3, yaitu layer network. Untuk dynamic routing, secara otomatis router akan membangun jalur routingnya dengan cara bertukar informasi antar router. Untuk kategori algoritma dynamic ya, atau dynamic routing ada dua ya, yang tiga adalah campuran. Yang pertama yaitu adalah distance vector, dan yang kedua adalah link state. Yang ketiga ini adalah gabungan antara distance vector dan link state. Untuk distance vector, cara kerjanya, router mendapatkan informasi dari router yang terkoneksi secara langsung tentang keadaan jaringan router tersebut. Berdasarkan informasi tetangga tersebut, maka router akan mengolah tabel routingnya. Nah, informasi yang dihasilkan adalah dalam bentuk jumlah jarak atau hop ya, yang dipakai untuk mencapai suatu jaringan. Cara kerja untuk distance vector ya, kalau kita amati pada gambar ini ya, di mana ada dua buah router yaitu RTA dan RTB. Ya, router A atau router B ya, ini dengan asumsi router keadaan baru menyala. Awal router hanya punya informasi tentang jaringan yang terhubung secara langsung dengan dia, artinya dengan router itu. Contohnya di sini kita lihat sebuah routing tabel ya, pertama kali nyala untuk router A, networknya 10.1.1.0/24 dan hop masih 0, interface Ethernet 0. Nah, sebelah sini ya, kemudian 10.1.2.0/24 hopnya 0, terhubung dengan kabel serial sebelah sini. Begitu juga untuk yang router B. Jadi routing tabelnya sama untuk yang sebelah sini, ini Ethernet ya, S ini serial, dalam keadaan hop masih 0. Kemudian ya, router akan saling mengirimkan informasi yang dia punya, di mana router A mengirimkan data tentang jaringan yang terhubung dia secara langsung. Begitu juga untuk router B, juga akan mengirimkan data jaringan yang terhubung dia secara langsung. Kalau kita lihat tabel routingnya di sini, routing update-nya kita amati, hopnya akan berubah nilainya ya, yang semula pertama kali dinyalakan 0 menjadi di sini, kalau di sini nilainya menjadi 1 ya. Nah, dari sini router akan saling bertukar informasi. Setiap router ya, jadi melakukan pemeriksaan terhadap data yang didapat dibandingkan dengan tabel routing masing-masing router. Bila belum ada, dimasukkan. Jika sudah, dibandingkan jumlah hop ya. Artinya bila belum ada informasi, maka ya belum ada ya, informasi tersebut dimasukkan. Kalau sudah ya, dibandingkan hopnya, jaraknya berapa. Nah, itu nanti yang sebagai dasar untuk pemilihan jalur pengiriman data. Nah, cara kerja distance vector, kalau kita lihat di sini ada sebuah persamaan, ya ini persamaan Bellman-Ford namanya. Dx ya dalam kurung Y sama dengan min kurung kurawal C x, V ditambah dv dalam kurung Y, dx dalam kurung Y, di mana setiap node Y elemen dari n ya. Dx di sini ini adalah cost minimum ya, jadi biaya minimum dari jalur X ke Y
Nah, itu diperoleh dari ini ya, min Cx. Nah, Cx itu apa? Cos untuk ke V ya. Jadi cos dari X ke V. Untuk dV Y ini adalah cos dari V ke Y. Jadi seperti itu. Nah, ini salah satu bentuk ya. Jadi cara kerja distant vector. Jadi kalau kita lihat di sini ada tiga buah router X, Y, Z, di mana masing-masing router dari X ke Y memiliki informasi ya, hopnya atau costnya di sini, yaitu dari X ke Y. Kalau kita lihat di sini ya, tabel X untuk node tabel node X ya, dari X ke X, nah, nilainya 0 karena router itu sendiri. Kemudian X ke Y nilainya 2, X ke Z nilainya 7. Untuk router Y juga seperti itu, dari Y ke X nilainya 2, kemudian Y ke Y nilainya 1, Y ke Z nilainya Y ke Y nilainya 0, Y ke Z nilainya 1. Untuk yang router Z juga sama, dari Z ke X nilainya 7, dari Z ke Y nilainya 1, dari Z ke Z nilainya 0. Nah, kemudian dari sini ya akan dilanjutkan ya, akan diproses lagi mencari jalur yang paling cepat ya. Disederhanakan lagi, di mana cos ya dari X ke X ini masih 0 ya, kemudian X ke Y itu 2 ya karena langsung. Nah, bagaimana dengan X ke Z? Karena ada 3 jalur, bisa lewat sini atau lewat sini ya, mana yang paling cepat? Kalau kita lihat biayanya lewat sini nilainya 7, kalau lewat sini berapa? Nah, ini cara mencarinya adalah menggunakan algoritma Bellman-Ford, di mana dengan rumus dxy ya sama dengan min ya, ini mencari jarak dari X ke Y ya. Ini 2 diperoleh dari mana? Ini min Cx, Y ya, cari jarak X ke Y, kemudian dy jarak ke Y ke Y, Cx ke Z ya, cos dari X ke Z plus dz Y jarak Z ke Y ya. Kalau kita lihat di sini jarak X ke Y adalah 2 plus jarak Y sendiri 0, cos dari X ke Z 7 plus dari Z ke Y 1. Kalau kita jumlahkan 2 plus 0, 7 plus 1. Nah, ini minimalnya adalah 2. Nah, inilah cos inilah nanti yang menjadi yang diambil ya, yang pertimbangan. Masuk ke sini nilainya 2. Ya, nah itu. Oke, kemudian untuk yang Z ya, X ke Z sama dengan cara yang sama dengan algoritma Bellman-Ford ya, dari minimalnya ya dari distance X ke Z minimal Cx, Y, Cx, Y jarak X ke Y 2 plus dy per jarak Y ke Z berapa? 1 ya. Kemudian X ke Z berapa jaraknya, kemudian Z ke Z berapa. Nah, minimalnya berapa? Nah, 3, maka diperoleh angka 3. Jadi jarak X ke Z ya, untuk dari tabel X diperoleh nilai 3. Oke. Cara ini dilakukan ya untuk menentukan juga dari tabel Y ya, untuk tabel Y dan tabel Z. Nah, ini dilakukan sampai benar-benar mendapatkan nilai paling minimal, sehingga diperoleh hasil kurang lebih seperti ini ya. Jadi hasil akhirnya dari X ke X ini 0,
ya, X ke Y 2, X ke Z 3, Y 2, ya, Y ke X 2, Y ke Y 0, Y ke Z 1, Z ke X 3, Z ke Y 1, Z ke Z 0. Nah, ini kalau terjadi pengiriman data dari X ke Z misalnya, jalurnya dilewati akan melewati sini, X ke Y, dari Y ke Z, ya, bukan Y ke Z, dengan alasan biaya yang diperlukan dari X ke Z ini lebih besar, sehingga router akan memilih jalur secara otomatis dari X ke Y kemudian ke Z. Nah, ini algoritma distance vector. Tipe-tipenya ada 4, ada RIP, ada IGRP, ada EIGRP, kemudian ada BGP. Itu routing information protokol ya, RIP sendiri. Ini penjelasannya. Jadi distance vector sendiri memang menggunakan algoritma Bellman-Ford. Ini algoritma tertua ya. Jadi seperti ini. Yang dipakai memang hopnya ya, jaraknya. Nah, ini jika hop count lebih besar dari 15, data akan didiscard. Jadi ada batasan hop count di 15 ya, maksimal. Kalau bisa kita coba sebanyak 15 router yang menggunakan algoritma distance vector RIP ya. Kira-kira kalau lebih dari ini apakah masih bisa ya terhubung router tersebut? Silakan dibuktikan. Kemudian default update data setiap 30 detik ya. Untuk IGRP ini routing protokol yang dikembangkan oleh Cisco ya, algoritmanya sama, masih menggunakan distance vector. Kemudian bandwidth, load, delay, dan reliability ya, yang digunakan dalam pengukuran. Broadcast informasi dilakukan setiap 90 detik. Kemudian ada EIGRP. Ini perluasan pengembangannya ya. Oke, baik, terima kasih. Sekian dari saya penjelasan terkait dengan algoritma distance vector ya, dan dynamic routing serta bermacam-macam dari protokol yang menggunakan algoritma distance vector, yaitu ada RIP, ada IGRP, ada EIGRP, dan ada BGP. Sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.